Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Geng Solo bubar, ya. Kenapa bang kok bubar bang, ya? Nampaknya kaum 58% sekarang ini ramai-ramai kritik Prabowo. Kenapa bang kok kritik Prabowo? Nampaknya, wah inilah keadilan Indonesia. Nampaknya Prabowo ini mendukung para koruptor. Gorengan mereka. Dulu begitu kan, geng Solo dan kaum 58% keluar-keluar begitu. Tangkap Hasto, penjarakan Hasto, Tom Lembong tangkap Tom Lembong. Nampaknya begitu kan. Ketika Anies Baswedan ketemu dengan Tom Lembong, nampaknya berhasil juga. Mana dulu yang geng Solo keluar-keluar begitu kan ya? Yang keluar-keluar sana sini. Nampaknya ya, nampaknya begitu. Jokowi dengan Prabowo begitu kan ya. Nampaknya sudah berbalik arah. Dalam artian bahwa Prabowo ini tanpa ada intervensi apapun. Dia berangkat sebagai seorang presiden melihat rakyatnya biar tidak ada perpecahan. Wow. Ini pasti kecewa loh geng Solo. Pasti kecewa ini, ya. Geng Solo ini pasti kecewa. 58% orang kaum 58% ini pasti bubar ini. Pasti kritik ini begitu kan. Nah, mengejutkan sekali begitu. Memang mengejutkan ya. Ketika Prabowo memberikan memberikan amnesti ya, memberikan abolisi begitu kan ya terhadap Tom Lembong dengan dengan Hasto, ini menunjukkan bahwa negara kita ya melihat bahwa kalau memang tidak ada korupsi di situ, kalau memang sudah clear bahwa kata pakar ini, kata pakar hukum ini dan sebagainya tidak ada korupsi dan sebagainya, perlu dong memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan perlu dong memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto. Artinya apa? Artinya bahwa politik atau hukum tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mentersangkakan orang. Jangan kemudian ada pesanan ini ditangkap. Ya, kalau memang Hasto ini benar-benar terbukti dulu begitu saat sidang pertama begitu kan ya, ketika Pak Setiawan begitu kan ya, komisioner KPU di situ ditangkap, seharusnya sudah ditangkap pada waktu itu begitu. Karena memang sudah diputuskan tidak ada, ya kenapa kok sekarang Hasto dapat 3,5 tahun. Nah, alasan inilah yang mungkin Prabowo nampaknya ini tidak beres ya. Nampaknya di negara kita tidak beres ini. Nampaknya jangan-jangan ada pesanan ini. Kaum 58 pesan pecah kongsi. Kenapa bang kok pecah kongsi begitu? Ya lihat saja sekarang ini begitu kan. Coba ya di media sosial hari ini geng Solo begitu kan ya, dan bahkan ya para pendukung-pendukung dan memuja-mujanya banyak yang kecewa bro. Katanya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini. Inilah negara hukum, inilah negara keadilan. Nampaknya begitu Presiden Prabowo nampaknya ingin mendukung para koruptor. Itulah asumsi mereka begitu kan ya. Yang kemudian tidak punya narasi untuk memberikan alasan secara masuk akal begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kita tunggu saja apa yang kemudian penilaian di masyarakat begitu. Dengan adanya seperti ini, Pak Dasko ini menyetujui begitu sebagai anggota DPR dan sebagainya dan kawan-kawan mereka dan inilah salah satu bentuk kepedulian terhadap hukum yang ada selama ini. Jangan permainkan hukum itu begitu. Kalau memang korupsi ada kerugian negara mengalir kepada Tom Lembong, silahkan mereka dihukum begitu. Tapi kalau tidak ada, nampaknya ini akan menjadi pemicu sangat-sangat luar biasa. Dan kritikan-kritikan dari pakar hukum pasti ini akan muncul satu persatu. Berani nggak untuk menampilkan kepada publik begitu? Ya, inilah negara kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa melihat dengan seperti ini ya nampaknya banyak yang kemudian memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo begitu kan ya. Nah orang-orang sekarang ini melihat begitu. Nah,
dengan situasi dan kondisi begitu, orang yang mudah terprovokasi begitu kan, yang tidak suka terhadap Prabowo pasti mengatakan, jangan-jangan ini mendukung para koruptor dan sebagainya. Nah, dengan undang-undang Presiden Prabowo nomor 42 ya garing pers ya garing 7 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Nah, upaya menyelamatkan para menteri perdagangan yang lain, di mana impor gulanya lebih gila-gilaan. Jika tidak diselamatkan, maka akan ada tekanan dari publik untuk mengusut kasus yang selama ini, yang sama terhadap para Mendak sebelumnya. Sangat gimana ini? Nah, ini komentar-komentar netizen ya. Bahkan tidak hanya itu, komentar netizen mengatakan, ya Prabowo sudah 3-0 dengan geng Solo ya. Ya, 1, pembatalan ya skip non-job ya Legend Kunto. 2, abolisi Tom Lembong. 3, amnesti Hasto. Ya, saran pelatih disarankan ya Raja Kurap bundir secepatnya. ini sudah muncul satu persatu begitu kan. Ya, para pendukung-pendukung mereka. Mengapa Bang kok banyak tepuk tangan? Ya, saya melihat ya dengan sekarang begitu kekecewaan besar kaum 58% ini sudah terasa tuh. Gimana nggak terasa begitu kan ya? Yang awalnya sudah keluar-keluar dihukum. Nah, makanya kekuatan PDIP selama ini begitu kan sangat kuat, melebihi dari seorang Jokowi. Kenapa Bang kok seperti itu ya? Karena kita tahu bahwa Ibu Megawati pertemuannya hanya 1 kali. Kedua dengan Pak Dasko. Ya 2 kali pertemuan sacet jadi. Ya saya yakin di lingkaran istana ya orang Mulyono ini begitu kan. Pasti nanti sowan ke Solo ini. Jangan-jangan ada tsunami politik nih di Solo. Ada tsunami politik nih. Ngeri bos. Ya, ngeri sedap. Jadi sekarang ini makanya saya sering mengatakan kekuatan politik, kekuatan partai itu melebihi dari seorang Jokowi begitu kan, ya. Mungkin sejak awal gembar-gembor Jokowi sana sini, para pendukungnya sana sini kepada PDIP. Sekarang melempem. Kemana mereka? Kecewa apa enggak? Ini breaking news ya. Breaking news yang sangat luar biasa dan mengecewakan bagi kubu geng Solo. Ngeri bos. Jadi saya kira ini bagus begitu kan. Langkah yang kemudian menurut saya pribadi dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Pertimbangan yang sangat luar biasa. Jadi saya kira abolisi ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, ingin melihat keganjilan dari keputusan pengadilan ya, atau karena ingin meredam kebisingan publik yang akan terus bersuara dan bisa menyentuh sosok yang di sekitarnya yang memiliki kasus serupa. Mungkin bisa ya artinya apa? Artinya kalau Tom Lembong ini tidak diselamatkan, maka kemudian ya ada hukum-hukum yang lain, mungkin ada orang-orang yang lainnya juga punya kena dampaknya. Mungkin begitu kan ya. Tapi satu sisi bisa melihat karena kebijakannya sama, impornya sama, terus kemudian kalkulasi politiknya sama atau bagaimana begitu. Ini pasti yang diminta pertanggungjawabkan adalah Jokowi sebagai seorang presiden, bos. Ya, kenapa? Ya, karena kalau ditelusuri sudah atas perintah atasan, sudah bersama kabinet Menko, sudah kabinet sana sini, sekelas Hotman Paris, sekelas Profesor Mahfud MD itu bersuara bahwa putusan itu tidaklah melihat pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menjadi rujukan ya rapat di kabinet. Terus kemudian rapat dengan presiden. Nah, ini saya kira ini gimana begitu kan. Makanya Pak Mahfud MD mengatakan jangan-jangan ini salah dan sebagainya begitu. Nah, dengan inilah mungkin Pak Prabowo banyak masukan dan pertimbangan begitu oleh pakar-pakar hukum begitu kan. Dan ini menandakan bahwa ya saya kira
saya kira dengan yang sama dengan Tom Lembong aman-aman aja begitu ya. Makanya bebaslah ya seperti Pak Airlangga, terus kemudian Zulkifli Hasan, menteri-menteri yang lainnya begitu sudah aman lah ya, aman. Aman terkendali begitu. Tidak lagi dibisik apa namanya bersuara ya menteri sebelumnya kok tidak ditahan ya sudah aman lah. Kalau melihat dengan apa yang kemudian ya keputusan abolisi dengan amnesti ini begitu kan. Ya inilah hukum yang ada di negara kita begitu. Tapi saya nampaknya masih terganjel ini begitu ya. Kok ganjelnya gimana, Bang? Kenapa geng Solo sudah mulai diam hari ini? Ya, geng Solo sudah mulai diam. Ada apa begitu kan ya? Ada apa ini kok diam? Ada apa bang? Saya nggak tahu ini. Mungkin sudah merasa kecewa yang sangat luar biasa. Mungkin salah satunya begitu. Nggak tahu. Ya, nampaknya Inilah konsekuensi yang harus diterima. Giliran geng Solo sekarang begitu kan ya. Kalau kemarin Hasto, kalau kemarin Tom Lembong, pendukung anak Abah, pendukung Ibu Megawati dan PDIP, dan sekarang giliran pendukung Tom Lembong, giliran pendukung PDIP yang kemudian memberikan satu kritikan kepada geng Solo dan sebagainya. Kita tunggu saja ya. Ini nampaknya seru begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus ya di channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik ya setiap harinya. Kita akan tunggu konten selanjutnya akan lebih menarik.